Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video mengenai cara membuat halaman web menggunakan bahasa editor HTML. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai pemformatan teks, yaitu pada bagian part yang kedua. Yang pertama kita bahas yaitu membuat teks huruf tebal, kemudian miring, digarisbawahi, serta subscript dan superscript. Yang kedua kemudian mengenai pemformatan garis atau yang dikenal dengan tag HR. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Namun di sini kita akan mengedit mengenai tampilan garisnya, warna, serta ukuran garis. Oke, kemudian yang ketiga itu mengenai tag komentar atau pendefinisian. Nah, fungsi tag komentar di sini adalah mendefinisikan atau memahami perintah-perintah tag-tag yang kita gunakan di dalam Notepad. Dan terakhir adalah tag elemen font beserta atributnya. Oke, langsung saja kita pahami dulu mengenai penjelasan 4 poin di atas. Oke, nah di sini kita masuk ke penjelasan pemformatan teks mengenai huruf tebal, yaitu menggunakan tag elemen B. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan elemen strong di samping B. Nah, kemudian tag elemen I atau italic. Nah, ini digunakan untuk membuat teks miring. Kemudian ada tag elemen U. Nah, ini untuk menggaris bawahi teks atau dikenal dengan underline. Nah, 3 simbol ini sudah ada pada aplikasi Microsoft Office Word biasanya teman-teman. Nah, kemudian untuk tag elemen sub, nah ini digunakan untuk data aritmatika, sama halnya dengan tag sub atau superscript. Nah, ini untuk pangkat biasanya. Nah, sama dia digunakan untuk data aritmatika. Nah, ini contohnya di inputan Notepad. Kemudian ini adalah hasilnya di browser. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai tag HR. Nah, tag HR di sini kita fokus pada pemformatan HR-nya, itu menggunakan atribut align, yaitu menentukan letak garis dari sebuah garis yang kita buat di halaman web. Itu bisa menggunakan center, left, atau right, tergantung kebutuhan. Kemudian untuk pewarnaan kita gunakan tag color, untuk ukuran kita gunakan size, dan untuk ketebalan garis kita menggunakan width. Nah, ini adalah contoh inputan perintahnya di Notepad, dan ini hasilnya di browser. Nanti kita coba aplikasikan di programnya. Nah, kemudian untuk komentar itu kita menggunakan simbol tanda seru, kemudian diikuti dengan garis 2 kali. Nah, di sini adalah komentar yang akan kita buat. Nah, di sini kita buat itu di antara garis tengah 2 kali. Nah, untuk tag komentar ini dia akan diberikan di Notepad, tapi tidak akan dieksekusi di output program, artinya tidak ditampilkan apa yang kita buat di perintah Notepad-nya, begitu teman-teman. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami setiap perintah program atau script tag-tag di Notepad. Nah, kemudian untuk tag elemen font, dia dikhususkan untuk membuat tampilan teks, artinya mengedit teks. Nah, itu baik berupa warna, style, posisi, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, langsung saja teman-teman kita coba di Notepad-nya. Yaitu saya membuka latihan sebelumnya, latihan 2.
Nah, di sini saya membuka melalui notepad biasa saja. Oke, saya perbesar dulu. Oke, sebentar, ini terlalu besar ukurannya. Saya perkecil dulu ukuran fontnya. Mungkin ukurannya 16 saja cukup. Oke. Nah, oke. Sebelumnya coba kita lihat hasilnya di browsernya. Oke, kita buka melalui Firefox. Oke, sebentar ditunggu. Nah, ini teman-teman, ini adalah video sebelumnya yang sudah saya jelaskan di pemformatan teks bagian pertama. Nah, untuk materi kali ini saya akan melanjutkan di bawah animasi teks ini, yaitu dengan pertama menyisipkan sebuah garis dahulu, berarti di bawah tutup tag marquee. Oke, berarti kita letakkan perintah garis di sini di bawah tutup marquee, yaitu HR aja. Kemudian yang pertama kita coba yaitu mengenai ketebalan huruf, miring, dan digaris bawahi. Misalkan saya menginput sebuah kalimat, oke, misalkan teks ini hurufnya tebal, kemudian miring dan digaris bawahi. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini berarti ada 3 pemformatan untuk teks ini ya teman-teman. Oke, nah di sini pertama hurufnya tebal, yaitu kita perintahkan dengan tag elemen B. Kemudian untuk miring itu kita menggunakan tag elemen I atau italic, dan untuk di garis bawahi kita menggunakan tag elemen underline atau U. Nah, di sini ada 3 elemen yang kita gunakan, maka yang harus ditutup terlebih dahulu adalah yang terakhir, yaitu untuk tag elemen U. Oke, jadi yang ditutup adalah yang terakhir, karena ini semuanya adalah tag yang berpasangan, jadi perlu ditutup. Jika tidak ditutup, maka nanti ketika ada dokumen di bawahnya, maka akan terformat seperti ini semua. Oleh karena itu, jangan lupa penutup tagnya. Berarti tutup U, kemudian tutup I, dan yang terakhir, oke, nggak usah saya enter, ya, tutup I, dan yang terakhir tutup B, seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita cek dulu, kita file, save, kita lihat hasilnya di Firefox, di browsernya. Nah, oke, muncul teks ini tebal, hurufnya tebal dan miring dan garis bawahi, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk lanjutannya mungkin kita sisipkan baris baru, yaitu menggunakan tag line break BR. Nah, di sini kita coba contohkan pemformatan menggunakan subscript. Nah, contoh misalnya, nah ini berkaitan dengan data aritmatika, misalnya X, kemudian sub. Nah, kita perintahkan untuk huruf 2 ini adalah menjadi kecil di bawah setelah X. Oke, kemudian kita tutup sub, seperti teman-teman. Nah, oke, kita cek file, kemudian save, kita run di Firefox-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi X duanya kecil di bawah. Nah, untuk superscript, oke, saya beri contoh. Oke, kita buat baris baru lagi BR, misalkan X. Nah, jadi saya ingin menulis X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, jadi X, kemudian sub atau superscript disingkat sub, X pangkat 2 atau X kuadrat, nah, tutup sub, nah ditambah Y kuadrat. Oke, Y, kemudian sub 2, tutup sub.
Nah, oke, kita cek file, save, kemudian kita refresh di browsernya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini bentuk penulisannya. Oke. Nah, nanti silahkan dipahami untuk lebih dalamnya. Jadi ketika untuk menginput data aritmatika, maka menggunakan perintah subscript dan superscript, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian selanjutkan mengenai tag, yaitu pendefinisian atau komentar. Misalkan di sini kita ingin mendefinisikan perintah dari beberapa tag yang sekiranya kita tidak pahami. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendefinisian atau komentar, yaitu diawali dengan tag, tanda tag awal, kemudian tanda seru, garis 2 kali. Nah, di sini kita sisipkan sebuah komentar yang ingin kita berikan, teman-teman. Oke. Misalnya di sini kita akan mendefinisikan, ini saya perbesar aja. Oke. Kita ingin mendefinisikan penjelasan tag HR. Oke, misalnya HR itu untuk membuat garis. Nah, kemudian misalnya marquee untuk teks bergerak, misalkan seperti itu. Nah, jangan lupa setelah pendefinisian dibuat, diakhiri dengan tanda garis tengah 2 kali, kemudian ditutup tag penutupnya. Nah, untuk komentar ini tidak akan ditampilkan di output layar, artinya di browsernya, karena ini tidak akan dieksekusi oleh program, dan ini sebagai pendefinisian. Untuk semua bahasa program itu ada dalam pendefinisian program. Oke, saya save, kita lihat hasilnya. Nah, maka perintah untuk tag pendefinisian ini tidak ada atau tidak tampil di browsernya, seperti itu teman-teman. Jadi ini membantu kita dalam memahami perintah-perintah tag elemen, atribut, dan nilainya pada perintah HTML. Oke, dan yang terakhir itu mengenai tag elemen font. Oke, sebelumnya tag HR dulu ya. Oke, tag HR, yaitu HR di sini kita edit, karena untuk tampilannya sebelumnya ini garisnya adalah standar, artinya belum ada pemformatan khusus pada garis yang kita buat. Nah, oleh karena itu coba kita edit HR-nya, misalnya dengan warna misalnya merah, misalnya red berarti ya bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk ukuran itu menggunakan size. Nah, size di sini teman-teman bebas ya, artinya bisa menggunakan sesuai keinginan. Nah, misalkan di sini contohnya untuk HR, nah ini size-nya ukuran 5, kemudian ketebalannya ya ukurannya, size di sini maksudnya adalah ketebalannya teman-teman. Oke, jadi ketebalannya 5, kemudian panjangnya adalah 80%. Nah, oke, coba kita input misalnya 5, kemudian panjangnya itu width ya, atau lebar, oke, 80% atau mungkin 50%, nggak apa-apa. Oke, jangan lupa persentasenya, kutipnya juga jangan lupa. Oke, saya save. Nah, kemudian saya refresh di browsernya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah sebuah garis yang sudah terformat menggunakan beberapa atribut yang digunakan, yaitu color, size, dan width. Nah, posisi otomatisnya adalah dia di tengah. Bagaimana supaya dia ada di rata kanan? Maka kita sisipkan lagi, mungkin setelah nilai 50%, yaitu dengan line, atribut line. Nah, oke, misalnya kita posisikan di kanan, maka kita gunakan right. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya save, saya refresh. Nah, otomatis garisnya itu akan berada posisinya di kanan. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan tag elemen font. Nah, font di sini lebih dikhususkan untuk mengedit sebuah teks. Misalnya teks yang akan ditampilkan
Di sini saya sedang belajar misalnya HTML gitu ya. Nah, oke, font ini adalah berpasangan, jangan lupa ditutup. Nah, oke, misalnya apa yang ingin kita edit, misalnya jenis huruf. Nah, oke, kalau jenis huruf itu menggunakan atribut face ya teman-teman. Oke, face misalnya kita gunakan huruf forte. Kemudian untuk ukuran, nah size, oke, misalnya size nya itu kita gunakan 6 misalnya. Jadi untuk font ya, untuk font, atribut font itu size nya itu dibatasi, yaitu dari 1 sampai 7. Nah kalau 7 dia adalah terbesar dan kalau 1 dia terkecil. Jadi kebalikan dari fungsi heading. Kalau heading 1 itu adalah yang terbesar dan heading yang terakhir atau 6 itu yang terkecil. Jadi kebalikan dari fungsi heading teman-teman. Oke, kemudian untuk apa namanya, warna ya, berarti warna itu kita menggunakan atribut color. Oke, misalnya warnanya biru, berarti blue gitu teman-teman. Oke, nah oke, saya save dan saya apa namanya, refresh di browsernya. Nah oke teman-teman, seperti itu. Jadi di sini hurufnya adalah forte, jenis hurufnya forte, kemudian teksnya biru dan ukurannya adalah 6. Oke, mungkin untuk video pemformatan teks part 2 saya anggap sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya sesuai video yang saya berikan, dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.